Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafa Fikriansyah dengan NPM 2357051001. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, untuk judul materi yaitu penyederhanaan CFG. Di sini saya akan menjelaskan melalui dua sumber materi, yaitu dari materi Bapak Feby sendiri, kemudian ada juga materi yang saya dapatkan dari internet, dari punyanya si virus, saya wordpress.com, di webnya si virus yang ditulis pada 16 Januari 2011. Kita mulai dari sini, yaitu penyederhanaan konteks free grammar CFG. Penyederhanaan konteks free grammar CFG bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi tak berarti. Misalnya S turun ke AB, A turun ke A. Kelemahannya adalah aturan produksi S turun ke AB tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Penyederhanaan CFG dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama penghilangan produksi useless, yang kedua penghilangan produksi unit, yang ketiga penghilangan produksi E-nya atau epsilon, L-course-nya nggak salah, ini epsilon L-course. Penghilangan produksi useless definisinya sebagai berikut. Produksi yang membuat variabel tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal seluruhnya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundan. Nah, contohnya seperti ini. S turun ke ASA, kemudian ABD, kemudian ke BDE. A juga turun ke ADA, B turun ke BBB, ke A. Langkah penyederhanaannya, hilangkan aturan yang tidak menuju terminal. Hapus anggota S yang mengandung simbol himpunan ke terminal yang tidak berguna. Hilangkan redundan anggota yang tidak ada di S dan sebaliknya. Maka hasil penyederhanaannya adalah sebagai berikut. S turun menjadi ASA, kemudian BDE, B turun ke BBB, A. Nah, ini untuk contoh lainnya. Untuk contoh lain, S turun ke AA, B, A turunan ke AB, D, B turun ke BE, C turunan ke BB, E turunan ke AEA. Produksi yang useless adalah A turunan ke D, C turunan ke BB, E turunan ke AEA, B turunan ke E. Hasil akhir penyederhanaannya adalah S turunan ke AA, B, A turunan ke AB, B turunan ke B. Menghilangkan produksi unit. Definisi sebagai berikut. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A turunan ke B, C turunan ke D. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu, maka bisa dihilangkan. Langkah penyederhanaannya, jabarkan masing-masing himpunan, sederhanakan ruas kiri dan kanan, hanya berupa variabel simbol sama, hapus simbol variabel tidak berguna atau tidak mempunyai turunan. Nah, pengerjaannya sebagai berikut. Seperti yang tadi, akan menghilangkan simbol yang tidak berguna tadi ya, yang simbol yang sama. Kemudian yang ketiga itu ada penghilangan produksi empty. Nah, ini namanya empty. Dalam definisi produksi empty adalah produksi kosong dengan bentuk A turunan ke kosong. Penghilangan dapat dilakukan dengan mengganti produksi yang memuat variabel yang menuju ke E-nya ini, ke kosong ini. Langkah penyederhanaan CFG yaitu hilangkan simbol yang terdapat empty dalam himpunan produksi. Simbol variabel tidak dihapus jika terdapat cabang terminal variabel yang saling berhubungan. Buat himpunan dengan simbol yang dihilangkan dan yang tidak. Nah, ini contohnya nih. Ada S turun ke BCAD, A turun ke E. Maka variabel A bisa dihilangkan sehingga menjadi S, B, C, D. Nih, A ini
menghilangkan yang di sini gitu. Kasus lainnya nih ada S turunan ke BCAD, A turunan ke BD, maka hasilnya S BCAD BCD A BD. Nah, ini yang kosong dihilangkan karena A menuju kosong bukan satu-satunya produksi dari A. Nah, seperti itu. Kemudian dari yang materi dari PPT Bapak Feby sendiri itu tujuan dilakukannya penyeradaan CFG yaitu melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contoh ini ada S ABA AA, aturan produksinya S AB tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Nah, ini tidak berarti. Kita contohkan saja. Nah, sini ada contohnya, dia ada S, kemudian ada A, ada B. Nah, jadi penurunannya dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini penurunan dari contoh nomor 1. Nah, kemudian ada juga contoh soal dari nomor 2 itu. Kita geser. Turunannya seperti ini, jadinya S turun ke A turun ke B turun ke C turun ke D. Nah, A S A B C D. Nah, seperti ini. Jadi yang dari D tidak perlu ke A lagi karena akan menjadi kerumitan nantinya. Seperti ini. Nah, tidak perlu. Jadi ini langsung diakhiri ke D saja. Nah, cara menghilangkan sama seperti tadi ada 3 ya, seperti yang di sini dijelaskan. Itu ada penghilangan produksi useless, penghilangan produksi unit, penghilangan produksi kosongnya. Kemudian penghilangan produksi useless di sini juga dijelaskan produksi yang membuat simbol variabel tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal pindah seluruhnya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan berlebihan. Nah, contohnya seperti tadi. Kemudian kita lanjut saja. Penghilangan produksi unit. Ini dulu aja. Penghilangan produksi luas kiri dan kanan atau produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A turunan ke B, C turunan ke D. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu. Penyeradaannya dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. S ke SB, S ke C, C ke D, E ke F, D ke DD. Seperti hal yang lain. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada penghilangan produksi kosong. Produksi kosong ini adalah produksi dalam bentuk A ke kosong atau bisa dianggap dengan produksi kosong, empty. Nah, L-kurs lah kita anggap sebagai kosong tapi di sini ya. Penghilangan produksi L-kurs dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi L-kurs atau biasa disebut nullable. Prinsip penggantiannya bisa dilihat dari kasus berikut. A, B, C, A, D, A ke kosong. Nah, nullable A-nya ke kosong satu-satunya produksi dari A, maka variabel A bisa ditiadakan. Hasil penyandaan tata bahasa dalam bebas konteks menjadi S turunan ke B, C, D. Seperti itu. Ya, jadi dia S turun ke B, ke C, ke A, ke D. Nah, dia akan mengalami penurunan seperti ini kan. Nah, karena A-nya nih kosong, kita tidak perlu lagi menggunakan A. Jadi hanya B, C, D saja penurunan yang akan adanya. Kemudian contoh soal yang saya buat
itu di mana diberikan sebuah tata bahasa konteks CFD, BTPS, mana S turunan ke AB, B, C, A turunan ke AA, B turunan ke BB, C turunan ke CC. Pertanyaannya hilangkan produksi kosong dari tata bahasa G, kemudian hilangkan variabel yang tidak dapat dijangkau dan tidak produktif, tulis tata bahasa yang telah disederhanakan. Oke, langkah pertama sini kita akan mencari yang mengandung kosong, itu ada A dan C, dia memiliki kandungan yang kosong. Produksi baru setelahnya menghilangkan E menjadi S, dari S ke AB menjadi, maka hasilnya S ke AB, BB ke kosong, kosong ke AB, BA. Dari C ke CC, jika C mendapat ada kosongnya maka hasilnya CC. Setelah menghilangkan kursi maka S ke AB, A ke AA, B ke BB, C ke CC. Kemudian langkah kedua yaitu menghilangkan variabel tidak produktif. A menghasilkan A sehingga produktif, B menghasilkan C atau B produktif, C menghasilkan C sehingga produktif, S menghasilkan AB sehingga produktif. Semua variabel bersifat produktif, jadi tidak ada yang perlu kita hapus. Kemudian langkah ketiga itu menghilangkan variabel tidak terjangkau. Hasilnya dari S kita dapat mencapai ABC, semua variabel terjangkau, sama, tidak ada yang perlu dihapus. Maka hasil akhirnya adalah S turunan ke AB, ABA, A turunan ke AA, B turunan ke BB, BC, A, C turunan ke CC. Nah, seperti itu penyelesaian CFG dari soal yang telah diberikan. Oke. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai materi penyelesaian CFD. Bila ada salahnya saya mohon maaf, bila ada baiknya itu dari Allah. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.